teruskan bahwa Allah yang menjadikan kita hadir di dalam dunia ini. Bagaimana prosesnya? Nah, nih. Minggu kemarin kita belajar tentang proses ya penciptaan Rasulullah SAW dari ruh yang terpilih oleh Allah, dari ruh yang terbaik, dan jasad pun dari silsilah keturunan yang terbaik. Nah, malam ini kita coba untuk mengungkap ya siapa diri kita dan bagaimana prosesnya. Dalam sebuah hadis dijelaskan dari Ibnu Mas'ud ya, dalam kitab tuh kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di antara kalian itu, maksudnya yakni manusia, maka disempurnakan ya, selama 40 hari di dalam rahim ibunya itu berupa nutfah, yaitu setetes air mani. Nah, penjelasan Ibnu Mas'ud ya bahwa ya, ketika sperma ya ataupun nutfah tadi ya, jatuh di rahim ibu, maka nutfah tadi itu, mani tadi itu akan memancarkan ke seluruh tubuh ibu, akan memancarkan. Setelah seluruhnya terpancar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki ya, di jasad tadi itu, maka dia akan turun kembali lagi ke rahim ibu. Nah, setelah kembalinya tadi status nutfah tadi, maka diperintahkanlah oleh Allah malaikat untuk mengambil ya, tanah yang ada di alam dunia ini untuk dicampur dengan tetesan air mani tadi yang disimpan di rahim ibu tadi. Dalam riwayat bahwa tanah itulah nanti yang akan menjadi kuburnya. Kalau tanahnya bercampur dengan air, berarti dia matinya dalam dalam laut. Ketika tanah itu dicampur dengan api, berarti dia mati dibakar. Kalau tanah itu diambil bercampur dengan angin, berarti tidak tahu rimbanya kemana. Mungkin jatuh di pesawat, tak kemana, tidak jatuh. Pokoknya yang jelas inti dalam kitab itu, ketika sperma itu menyatu antara ibu dan bapak kita dalam rahim itu, maka dicampurkan ataupun ditaburkan yang namanya tanah yang diambil oleh malaikat tadi untuk disitulah nanti kuburnya ataupun dimakamkan di mana, itulah ya. Nah, selama 40 hari ya, berupa nutfah itu, maka proses berikutnya akan Allah buat bahwa nutfah tadi itu, setetes air mani yang bercampur tadi itu berubah menjadi sekumpal darah selama 40 hari. Setelah 40 hari berikutnya lagi, Allah sempurnakan lagi dengan kejadiannya berupa sekumpal daging. Nah, jadi inilah asal muasal kejadian proses jasadnya manusia, termasuk kita-kita ini. Nah, ini selama 3 kali proses. Proses pertama masih berupa nutfah, air mani ya, yang disimpan di rahim. Yang proses kedua udah berupa darah selama 40 hari. Dan proses yang ketiga yaitu berupa sekumpal daging. Itu selama 40 hari. Ketika sudah
40 hari, berarti hitungan kita udah masuk 4 bulan, maka diperintahkanlah oleh Allah itu malaikat untuk meniupkan yang namanya ruh tadi, yang udah dipilih tadi, ruh kita dari asalnya nur Nabi kita di alam ketuhanan itu, untuk dititipkan di rahim si Fulan bin si Fulan. Tapi sebelum ruh itu dititipkan kepada kita, ditanya dulu, benarkah ini kata Allah, aku nih Tuhan kalian. Dalam bahasa Quran itu, alastu rabbikum qalu bala sa'id. Benarkah aku nih Tuhan kalian, kata Allah. Seluruh ruh itu menjawab, benar. Engkaulah, tidak ada Tuhan lagi selain engkau. Nah itu ya, perjanjian kita, kontrak ya, kontrak tauhid kita dengan Allah. Nah, setelah dah sempurna pengakuan kita, baru diturunkanlah di permukaan bumi ini, di alam rahim tadi itulah, dengan kesempurnaan tadi 40 hari. Sehingga setelah 40 hari itu barulah ada roh ditiupkan, maka ada tanda-tanda kehidupan janin dalam perut ibu kita. Ya, selama 4 bulan. Dan inilah ya asal muasal kejadian kita ini. Same semuanya. Ya. Jadi same semuanya. Makanya dalam ilmu tauhid, ilmu tasawuf, jangan kita nak melagak, jangan kita nak sombong, karena kita dijadikan dari setetes air yang hina. Ketika ditonton ramai-ramai, disimpan dalam mangkuk di hadapan kita bersama, maka semua kita merasa jijik. Nah, itulah kita. Nah, ya, jangan kita merasa membanggakan diri, yang namanya merampas sifat Allah kemarin, yang sifat al-mutakabbir. Nah, jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini, maka timbullah dalam istilah fikih itu mengandung 4 hukum. Ya. Lahir hukum dari pandangan ilmu fikih. Dari para ahli ilmu fikih menentukan bahwa apabila seorang ibu tadi keguguran, maka jatuhlah 4 hukum. Bagaimana kita mengerjakannya, menentukannya, mengurusnya tentang janin tadi yang keguguran. Nah, dari ini, dari ahli fikih menentukan 4 hal. Yang pertama, ketika janin itu belum berwujud, berbentuk, berupa, masih berupa darah maupun daging, belum ada tanda kehidupan, keluar ya, ataupun keguguran, maka hukumnya sunat untuk dikuburkan. Kalau dibuang bagaimana? Boleh, karena hukumnya hanya sunat. Nah, tapi sebaiknya